Halo sahabat Akrus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus, dokter hewan praktisi hewan kecil. Baik, pada konten kali ini kita akan membuat konten edukasi bagaimana caranya kita mengaplikasikan atau bagaimana cara kita memberikan obat tetes pada anjing ataupun kucing. Dan saya ditemani oleh anjing kesayangan saya, namanya siapa? Namanya Cika, ya. Ini umur udah 10 tahun, ya. Jadi sejak saya menjadi praktisi, anjing ini yang menemani saya. Dan saya juga ditemani oleh kucing customer saya yang bernama Catherine. Halo Catherine, saya baik, ya. Sebelum saya menjelaskan detail mengenai bagaimana cara kita menetes obat tetes pada hewan kesayangan kita, baik anjing kucing, silakan di subscribe, kemudian di like, di komen, dan di share agar informasi terupdate mengenai hewan peliharaan bisa Anda dapatkan di channel ini. Oke, sahabat Akrus, sebelum saya memperagakan bagaimana caranya kita mengaplikasikan obat tetes pada hewan kesayangan kita, ada baiknya saya menjelaskan beberapa hal yang penting yang harus teman-teman atau sahabat Akrus ketahui dalam kita memberikan obat tetes kutu pada hewan kesayangan kita. Pemberian obat tetes kutu pada hewan itu pastinya bertujuan yang pertama adalah untuk mengobati, ya, atau mentreatment yang ada hubungannya dengan kutu, ya, misalnya seperti ada alergi kutu, kemudian juga untuk membasmi telur kutu, kemudian juga untuk mencegah telur kutu menetas, kemudian untuk treatment ektoparasit dan juga endoparasit, ya. Nah, untuk ektoparasit contohnya adalah kutu dan caplak ataupun pinjal, kemudian ada kutu telinga atau ear mite, ada juga scabies, dan juga ada demodex, ya. Nah, untuk endoparasit ini bisa berupa cacing gilik misalnya, atau cacing tambang, kemudian cacing jantung, cacing hati, cacing kait, dan lain sebagainya. Baru-baru ini juga obat tetes itu tidak pada kutu saja, tetapi ada juga produk baru yang baru masuk adalah obat tetes untuk cacing, ya. Biasanya obat cacing itu melalui minum ataupun per oral, ya. Tetapi sekarang ada obat tetes untuk obat cacing. Tujuannya untuk membasmi cacing pita ataupun cacing gelang pada kucing. Dan ini spesialis hanya untuk buat kucing, ya. Tidak ada untuk anjing. Dan ini adalah obat tetes, tetapi ini digunakan untuk treatment ataupun preventif terhadap obat cacing. Ini produk baru masuk ke Indonesia, satu-satunya obat cacing yang digunakan dengan aplikasi tetes di tengkuk ataupun di pundak pada kucing, ya. Untuk anjing dia belum ada, hanya tersedia untuk kucing, dan tentu saja juga disesuaikan dengan berat badan si kucing tersebut. Memang obat tetes obat cacing untuk kucing ini relatif lebih mahal. Tetapi di sini fungsinya biasanya untuk kucing-kucing yang memang galak nih, ya, yang susah dihandling. Kemudian dia tidak bisa minum obat oral nih. Biasanya kalau sudah kena obat oral suka trauma tuh, suka berbusa mulutnya, mengeluarkan air liur karena kucing ini sensitif dengan rasa pahit. Nah, maka obat tetes untuk cacing ini sangat berfungsi dalam hal mentreatment ataupun mencegah atau preventif terhadap penyakit cacingan. Kemudian fungsi yang kedua adalah ketika kita melakukan obat tetes kutu atau obat cacing ini pastinya untuk sebagai tindakan preventif ataupun tindakan pencegahan terhadap hewan kesayangan kita, ya. Contohnya si Cika ini, ya. Nah, untuk tindakan preventif ini bisa dilakukan dan diulang 1 bulan sampai dengan 3 bulan kemudian, dan ini tergantung dari beberapa merek, ya. Artinya apa? Artinya obat ini bisa bertahan di dalam tubuh anjing ataupun kucing, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ataupun ada yang 3 bulan, ya. Dan untuk tindakan preventif sebaiknya itu menggunakan merek-merek yang berbeda, ya. Jangan menggunakan dengan merek yang sama
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya resistensi terhadap obat tetes tersebut. Kemudian, hal apa saja yang perlu kita perhatikan ya dalam kita memberikan obat tetes ya. Jadi obat tetes ini bisa diberikan sendiri di rumah. Hal yang mesti diperhatikan yang pertama adalah satu, umur kucing ataupun umur anjing ya. Ini menjadi penting. Untuk obat kutu untuk anjing biasanya itu diberikan ketika anak anjing minimal usianya 6 minggu ke atas ya. Kemudian untuk anak kucing itu biasanya minimal umur 8 minggu atau sekitar umur 2 bulan ke atas sudah bisa diberikan untuk obat tetes kutu. Kemudian kita harus tahu berat badan anjing ataupun kucing kita ya, karena ini berhubungan dengan dosis yang diberikan ke hewan kesayangan kita. Karena jika dosisnya over, maka yang terjadi akan berakibat fatal pada hewan kesayangan kita. Kemudian untuk tetes kutu pada anjing, ini harus dilihat jenis atau rasnya, karena ada beberapa ras pada anjing, contohnya ras collie yang memang obat tetes kutu ini tidak aman karena bersifat toksik atau bersifat racun pada anjing ras collie ya, jadi mesti diperhatikan. Kemudian yang paling penting adalah dalam memberikan obat tetes kutu, hewan harus dalam keadaan sehat ya, tidak boleh dalam keadaan sakit. Contoh dalam keadaan sakit, misalnya hewannya tidak mau makan ya, kemudian hewannya kondisinya gejala dehidrasi, kemudian malnutrisi, kemudian hewannya anemia ataupun demam ya, suhu demam pada kucing anjing ingat 39 derajat Celcius ke atas, ini disarankan untuk tidak diberikan terlebih dahulu. Jadi kita harus menstabilkan kondisinya dulu atau membuat kucing atau anjing kita sehat terlebih dahulu. Untuk bagaimana cara mengukur temperatur pada hewan kesayangan kita, tinggal dilihat di konten saya ada dengan judul cara mengukur suhu pada anjing dan kucing di rumah ya. Dan yang paling penting juga yang kelima adalah dalam pemberian obat tetes kutu kita harus tahu apakah hewan kita dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan menyusui, karena beberapa produk ada yang memang kontraindikasi terhadap kondisi ini, tetapi ada beberapa produk juga yang memang sangat aman jika diberikan dalam kondisi hamil ataupun menyusui. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh obat tetes kutu yang beredar di pasaran ya. Jadi ini hanya sebagian contohnya saja yang saya perlihatkan ya. Ada beberapa merek di sini. Ini untuk kucing ya, ada merek Revolution, ada juga merek Advocat, ada Vivro. Dan untuk anjing juga ada merek Revolution, Controlline, Frontline Plus, kemudian Certifact, kemudian ada Advantrix, ada Advocat juga ya, kemudian ada Bravecto, dan ada juga dari Hearts ya. Dan masih banyak lagi contoh produk untuk tetes kutu yang lainnya. Untuk produk seperti Revolution misalnya. Nah, kalau Revolution ini kemasannya seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin aplikasi, kita harus tekan tak. Nah, tadi dengarnya bunyinya seperti itu. Nah, sudah gitu kita buka, baru kita aplikasikan ke tekuk kulit hewan ya. Berbeda dengan merek Advantrix seperti ini mereknya, dan ini tidak ditekan tetapi dia kita buka dulu tutupnya. Nah, ini kita taruh di atas, push, kemudian kita putar ya. Ketika kita putar, nanti bagian dalam itu dia lepas ya. Jadi merek Advantrix itu tidak di push tetapi dibuka. Nih di balik tutupnya ada kuncian, kita masukkan dan kita putar, nanti akan terbuka tutupnya ya. Sama halnya dengan merek Advocat juga, kita buka ya, kemudian seperti ini tutupnya kita push ke bawah, kemudian kita putar dan dia akan terbuka nanti ya, baru kita bisa aplikasikan ke terguk hewan ya. Kalau kemasan seperti ini Hearts ya, ini dari Hearts, jadi kita bisa buka. Nah, ini sebenarnya sama. Ini kita push ya, tidak kita putar. Jadi di sini ada seperti jarum, kita balikkan, kemudian kita push. Jadi dia akan membuat lubang di kemasan produk ini ya. Kalau merek seperti ini ya, dan ini
Ini kita tinggal buka, patahkan atau gunting, ya ada petunjuknya, kemudian kita teteskan, ya. Produk ini pun sama, kita patahkan atau kita gunting, baru kita aplikasi ke tubuh hewan, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengaplikasikan atau pemakaian obat tetes kutu pada anjing dan kucing, ya. Ini pada anjing yang harus diperhatikan adalah bulu harus dalam keadaan kering, ya, artinya tidak boleh basah pastinya, ya. Kemudian pemakaian itu harus kita lakukan di tengkuk sebelah sini. Tujuannya adalah agar ini tidak terjilat. Jadi biasanya kalau di tengkuk anjing tidak bisa menjilat, ya, karena sangat berbahaya jika dijilat oleh anjing ataupun kucing. Yang kedua, di bagian tengkuk ini tidak boleh ada luka, ya, tidak boleh ada luka. Kemudian kita rebahkan seperti ini, ya. Biasanya ini dilakukan oleh 2 orang, ya. 1 orang merebahkan bulunya, ya, pada bagian tengkuk sampai dengan kulit yang terlihat, ya, sudah terlihat. Kemudian kita aplikasikan obat tetes kutu ini di kulitnya, ya, bukan di bulunya, jangan salah, ya. Jadi, nah, untuk masing-masing produk itu mempunyai kemasan berbeda-beda. Ini produknya Revolution, ya. Jadi Revolution produknya kita klik sampai bunyi klik, ya. Oke. Kemudian kita teteskan, ya, ke kulit yang sudah ke bulu yang sudah kita rebahkan dan ke kulit tengkuknya. Nah, ini kelihatan basah, ya. Nah, seperti ini, ya. Dan kita biarkan ini selama 2 jam, ya. Ini ada kucing customer kita, ya. Ini habis di salon, pastinya punya Nyonya Ade, ya. Kita coba aplikasikan. Nah, untuk kucing yang ataupun anjing yang menggunakan kalung seperti ini, ya, sebaiknya kita lepas dulu karena khawatir malah nanti obatnya terserap ke kalungnya, ya. Jadi kita mesti lepas. Ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian pada kucing sama, kita harus rebahkan bulunya di bagian tengkuk, ya. Kita buka, bilah bulunya, ya. Kita bilah bulunya seperti ini, ya. Nah, ini sudah kelihatan kulitnya. Kemudian ini kita buka, ya. Udah kita cabut, kita oles, ya. Ini sudah kita bilahkan bulunya. Ini bagian kulit di tengkuknya. Kemudian kita oles seperti ini. Sudah kita oles, ini sudah terlihat basah, ya, di bagian kulitnya, ya. Oke. Nah, baik, sahabat Ekolus, tadi jika sudah kita kasih obat tetes nih, ya. Jadi, nah, kemudian hal apa saja nih yang kita perlu perhatikan ketika kita sudah memberikan obat tetes kutu pada anjing dan kucing. Yang pertama, selama diberi obat kutu, ya, anjing ataupun kucing kita sebaiknya dikandangkan ataupun dipisahkan dari hewan lain. Tujuannya adalah agar tidak terjilat oleh hewan lain. Karena kalau terjilat, ini akan membuat toksik atau keracunan untuk hewan lain yang berada di sekitarnya. Kemudian, selama 2 jam, anjing atau kucing yang sudah kita aplikasi obat tetes kutu, jangan bermain dulu dengan hewan lain. Ya, lagi-lagi tujuannya agar obat yang sudah kita teteskan ini tidak terjilat oleh hewan atau teman bermainnya. Anjing dan kucing yang sudah kita tetes obat kutu ini bisa kita mandikan itu setelah 2 jam pasca aplikasi, ya. Jadi 2 jam setelah kita teteskan, anjing ini boleh mandi, ya. Ini yang banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat Ekolus ataupun sahabat-sahabat pet lover, ya. Ketika kita punya obat tetes kutu di rumah, yang pertama jauhkan dan hindari dari jangkauan anak-anak, ya. Kemudian hindari juga bersentuhan dengan makanan ataupun minuman karena obat tetes kutu ini beracun atau toksik, ya, jika termakan oleh hewan atau terjilat oleh hewan ataupun oleh manusia, ya. Dan yang terakhir, ketika kita mengaplikasikan ke hewan kesayangan kita dan pada saat itu kita tersentuh ataupun kita tertetes atau mengenai obat tetes kutu tersebut, sebaiknya kita wajib mencuci tangan kita di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun sebersih mungkin. Nah, itu tadi sahabat Ekolus, bagaimana caranya kita mengaplikasikan atau memberikan obat tetes pada hewan kesayangan kita, ya.
kita ketemu lagi di konten-konten edukasi saya berikutnya. Bye bye, bye bye Jika, bye bye.